Bagaimana caranya memprogram pikiran bawah sadar? Hai, saya Agus Setiawan dan selamat datang kembali di segmen Tanya Jawab. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk di komen YouTube. Bagaimana caranya memprogram pikiran bawah sadar? Alright, so saya akan jelaskan sebaik mungkin. Semoga ini menjawab pertanyaan Anda. Dan jika Anda punya pertanyaan yang lain yang Anda ingin tanyakan, silakan sampaikan di komentar. Saya akan buatkan satu video khusus untuk Anda. Oke? Nah, bagaimana kita memprogram pikiran bawah sadar kita? Pertama, mari kita lihat. 7 tahun pertama kita lahir ke dunia ini, itu kita bekerja dengan pikiran bawah sadar kita. Jadi apapun yang masuk ke dalam diri kita itu terprogram baik ke dalam pikiran bawah sadar kita. Supaya apa? Supaya kita bisa make sense ke dunia sekitar kita. Kita bisa tahu bagaimana berinteraksi dengan orang, kita tahu bagaimana yang aman, bagaimana yang bahaya itu seperti apa. Kita tahu bagaimana berkomunikasi kepada orang lain, kita tahu harus bersikap seperti apa, kita harus tahu lingkungan kita seperti apa. Nah, inilah yang membuat kenapa ada orang yang bekerja begitu keras tapi mereka tetap tidak sukses. Sedangkan orang yang lahir di lingkungan yang sukses, mereka tidak terlihat terlalu pintar, mereka tidak bekerja terlalu keras, dan setiap hal yang mereka lakukan selalu menghasilkan kesuksesan yang luar biasa. Why? Karena mereka sudah diset dalam program pikiran bawah sadarnya oleh lingkungan sekitar di 7 tahun pertama. Bahwa standar kehidupan mereka itu seperti ini. Inilah kekayaan yang mereka lakukan. Jadi mindsetnya totally berbeda. So, apa yang harus kita lakukan untuk memprogram pikiran bawah sadar kita? Dan di akhir video nanti saya akan jelaskan tentang bahwa cara memprogram semua pikiran itu tidaklah penting, tapi yang penting adalah bagaimana kita mengarahkan pikiran kita. Di akhir video saya akan jelaskan itu. So, tonton video ini sampai selesai. Salah satu cara untuk memprogram pikiran bawah sadar kita adalah dengan afirmasi. Afirmasi adalah kita menyatakan secara positif dalam kalimat yang positif apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Biasanya kita melakukan afirmasi ini karena ada bagian hidup atau aspek hidup kita yang kurang, makanya kita mau memperbaikinya. Kita mau membalikkan situasi itu. Misalkan Anda takut berbicara di depan umum, Anda akan mengatakan afirmasi semacam ini, oke? Saya lancar dan percaya diri bicara di depan umum. Nah, itu terus kita sampaikan berulang kali. Kenapa harus berulang kali? Karena seringkali afirmasi itu ingin memprogram kita lebih baik. Dan kenapa alasan kita mau melakukan afirmasi? Karena ada yang kurang dalam kehidupan kita. Kita ingin afirmasi supaya saya semakin lancar dan percaya diri bicara di depan umum. Sementara di satu sisi Anda adalah orang yang tidak percaya diri. Anda orang yang nervous. Atau mungkin Anda adalah orang yang setiap kali berada di depan umum langsung pusing, langsung mual, dan Anda nggak bisa menyusun kata-katanya. Semua yang Anda pelajari hilang semuanya. Nah, kita afirmasi Anda percaya diri, saya percaya diri dan lancar bicara di depan umum. Sementara yang terjadi kenyataannya adalah Anda nervous, Anda takut setiap kali sampai di depan umum Anda langsung ngeblank, maka setiap kali Anda afirmasi, umumnya akan terjadi bantahan dari pikiran bawah sadar yang mengatakan, modelmu kemarin nervous sampai kamu lupa semua kok. Coba lihat kemarin, kamu sampai mual lagi, itu sudah kejadian berapa kali, kamu nggak mungkin bisa bicara di depan umum. Jadi setiap kali kita afirmasi akan ada bantahan dari bawah sadar kita. Akhirnya kita harus melakukan afirmasi berulang kali sampai pikiran bawah sadar kita menerima. It's a hard work, really. Oke? Nah, saya pernah awal-awal saya mengenal afirmasi ketika waktu itu saya membuat sebuah klub bersama sahabat saya, bersama kakak saya. Kita sebut itu sebagai Club Millionaire Mind. Oke? Nah, apa yang dilakukan oleh Club Millionaire Mind ini adalah kami baca buku, oke? Kami memaksa diri kami baca buku, lalu setiap minggunya kami akan ketemu. Nah, giliran minggu ini siapa yang presentasi buku, minggu depan siapa yang presentasi buku. Kemudian kami membicarakan impian-impian kami. Nah, disitulah saya menemukan buku Brian Tracy. Nah, Brian Tracy mengajarkan saya untuk, Anda harus mengafirmasi ke dalam diri Anda hal yang paling penting, hal yang paling fundamental. Untuk memprogram Anda sukses adalah Anda harus mengatakan pada diri Anda satu kalimat ini 10.000 kali sehari. Wow, this is the
the power of affirmation. Oke, so saya belajar itu. Nah, dari rumah saya, dari tempat saya bekerja di Kelapa Gading, saya naik motor butut ke kampus saya di Grogol. Nah, sepanjang perjalanan itu saya mengucapkan kalimat ini ya. Kalimat itu apa? I like myself. Oke, I like myself. I like myself. I like myself. Terus saya menyukai diri saya. Terus karena basically itu adalah kalimat afirmasi yang paling penting yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Oke, seandainya Anda sudah like yourself very much, no problem. It's a good one. Oke. Nah, masalahnya adalah saya tidak suka dengan diri saya sendiri. Bahkan kalau saya bercermin di depan cermin, saya tersenyum, saya malu lihat senyum saya sendiri. Kok orang ini senyumnya jelek banget gitu. Oke, bahkan waktu saya mengajar dulu, saya pernah karena alasan ekonomi dan lain-lain, saya mengajar matematika, fisika, kimia, saya pakai kemeja yang sama yang sudah sobek. Oke, bahkan suatu hari kemeja saya ketumpahan spidol karena spidolnya bocor dan ada bercak merah. Nah, saya masih pakai itu. Why? Karena citra diri saya masih tidak positif. Saya masih tidak percaya diri. Saya tidak melihat itu masalah. Malah mungkin itu bisa membuat saya dalam tanda kutip, orang nggak usah dekat saya lebih happy. Oke? Nah, celana saya lepas bagian ujungnya, saya pakai staples bukannya dijahit karena mungkin saya aja kalau saya berusaha mungkin saya bisa jahit waktu itu, tapi saya tidak melakukannya, saya pakai staples. So, seperti itu gambaran citra diri saya. So, setiap hari saya melakukan afirmasi, I like myself, I like myself, I like myself. Tapi itu memakan waktu yang lama. Berhari-hari saya lakukan, ya perubahan mulai terlihat satu persatu. Oke, terlihat satu persatu, saya mulai lebih percaya diri, saya mengubah cara saya berpakaian, saya mengubah style rambutnya saya. Jadi kadang-kadang saya ingat banget waktu saya masih SMP, SMA, saya pergi ke tempat ibadah, terus orang bilang, "Hey Gus, kamu pakai baju paman kamu ya?" Karena baju yang saya pakai itu adalah baju orang tua gitu. Jadi ya, you see, saya tidak punya style yang seperti orang seumuran saya. Nah, saya punya citra diri seperti itu waktu itu. Jadi mengatakan I like myself terus menerus sehari itu 10.000 kali. Well, saya nggak benar-benar menghitung tapi sepanjang perjalanan saya dari Kelapa Gading ke Grogol, Grogol ke Kelapa Gading, itu yang terus saya lakukan. Alright, I like myself, I like myself, I like myself. Itu afirmasi yang paling mendasar. Nah, apakah itu mengubah diri saya? Saya rasa yes, itu sangat mengubah diri saya. Tapi butuh waktu yang lama dan usaha yang keras. Kemudian tahun 2007 saya mengenal dunia pikiran. Saya mulai belajar tentang cara kerja pikiran sadar, cara kerja pikiran bawah sadar. Saya baca banyak buku tentang pikiran sadar, dampaknya seperti apa, cara kerjanya, bawah sadar, dampak kerjanya seperti apa. Dan saya sendiri menjadi seorang terapis yang bisa membantu orang untuk lepas dari masalah psikosomatiknya, masalah psikologisnya, psikosomatiknya, macam-macam. Oke? Nah, itu yang saya lakukan sampai saya membantu 200-an orang lewat program terapinya saya. Saya mulai melihat bahwa cara kedua untuk memprogram bawah sadar kita adalah dengan bantuan orang yang kompeten untuk mengubah program-program yang menghambat dalam diri kita. Jadi kita install sebuah program yang lebih mendukung dalam diri kita. Itu cara kedua. Cara ketiga adalah setelah saya semakin mendalami dunia pikiran, saya mengenal bahwa bawah sadar kita punya pengaruh yang sangat besar. Yang pertama tadi kita melakukan afirmasi. Setiap kali kita melakukan afirmasi, jika ada program yang menghambat dalam diri kita, maka kita akan memberikan bantahan. Oke, kita akan membantah diri kita dengan modelmu, kamu mana bisa, ya seperti itu. Oke, jadi saya berpikir bagaimana caranya membuat bawah sadar kita yang memprogram diri kita supaya kita bisa jauh lebih mudah menerapkan apa yang kita inginkan. Karena salah satu cara untuk sukses adalah kita menerapkan apa yang kita pelajari. Well, sebagian besar dari kita, mungkin kita semua, menyadari bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk mengubah hidup kita. Tapi kenyataannya seringkali kita mau melakukan sesuatu, ada yang menghambat diri kita, ada yang menahan diri kita. Oke, ini adalah program penghambat. So, bagaimana caranya membuat bawah sadar kita mau bertindak, memprogram diri kita untuk bertindak? Kita gunakan sebuah cara yang terbalik daripada cara yang pertama. Oke, cara pertama itu menyatakan, cara ketiga ini adalah mengajukan pertanyaan yang tepat. Oke, saya membuat program itu disebut dengan effortless success.
nanti Anda bisa cari tahu informasi effortless success di bawah ini. Oke. Nah, kembali ke kalimat pertanyaan. Kita harus bertanya dengan tepat. Otak kita tidak bisa menolak pertanyaan. Oke. Setiap kali kita bertanya, otak kita akan selalu mencari jawabannya. Saya sudah banyak membahas tentang hal ini di video yang berbeda. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita bertanya dengan tepat. Misalkan kita bertanya, mengapa saya semakin hari semakin percaya diri dan lancar bicara di depan umum? Nah, pertanyaan ini akan memunculkan kalimat jawaban-jawaban positif. Jawaban-jawaban positif yang muncul dari diri kita itu berarti itu muncul dari pikiran bawah sadar kita. Pak, bagaimana saya bisa tahu itu adalah jawaban dari pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Doesn't really matter. Karena pikiran sadar itu fungsinya adalah menganalisis, membandingkan informasi, mengambil keputusan, dan memberikan perintah kepada pikiran bawah sadar. Di luar dari 4 ini, semuanya adalah kerja bawah sadar. So, jawaban yang muncul dari pertanyaan Anda tentu saja jawaban dari bawah sadar Anda. Nah, biasanya kalau Anda bertanya dengan tepat seperti ini, Anda akan mendapatkan 2 jenis jawaban. Jawaban pertama adalah jawaban berupa being. Ya, karena memang kamu mampu, karena memang kamu percaya diri, karena kamu memang punya bakat. Oke, whatever. Apapun jawaban dari pikiran bawah sadar Anda, amini bahwa yes, itu saya. Yes, itu saya. Oke. Nah, yang kedua adalah jawaban berupa doing. Oh ya, karena kamu selalu mempersiapkan diri dengan baik. Karena kamu selalu memperhatikan setiap detail sehingga kamu bisa menjelaskan sesuatu dengan baik di depan umum. Nah, apapun itu jawabannya Anda lakukan. Jadi jawaban being Anda amini, jawaban doing Anda lakukan. Mulai lakukan. Nah, ini disebut dengan effortless success. Misalkan Anda mau menghasilkan lebih mudah. Anda sebagai seorang salesman katakan, mengapa semakin hari saya semakin bisa membantu orang lain menjadi klien saya dengan optimal. Nah, Anda mungkin akan menjawab, oh ya karena kamu mendengarkan. Oh karena kamu mau memahami calon klien kamu. Karena kamu melakukan PR duluan. Nah, apa PR itu? Cari tahu, lakukan. Bagaimana cara bisa mendengarkan dengan baik? Pelajari, lakukan. Bagaimana caranya bisa memahami customer dengan baik? Pelajari dan lakukan. Nah, itu yang disebut dengan effortless success. Jadi kita membiarkan bawah sadar kita yang memprogram diri kita supaya kita melakukan apa yang harus kita lakukan dan itu yang akan mengubah kehidupan kita. Jadi jangan berharap bahwa kita memprogram diri kita, oke, saya percaya diri, dan kita tidak melakukan apa-apa, lalu kita akan berubah. No way, tidak akan ada cara yang seperti itu. Semua perubahan, semua kemajuan berbasis pada satu hal, action. Oke, tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, sebenarnya bawah sadar kita tahu tindakan itu. So, supaya bawah sadar juga membantu kita melakukan tindakan itu, kita susun pertanyaan-pertanyaan yang spesifik sehingga kita bisa membuat bawah sadar menjawab apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berubah, supaya kita bisa sukses, supaya kita bisa menjalani program yang baru. Alright? Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita karena kita memberikan perhatian pada apa yang terjadi dalam hidup kita. Artinya apa? Gini. Kita mulai dengan analogi. Serigala jahat lawan serigala baik. Siapa yang menang? Mungkin ada yang jawab serigala jahat. Mungkin ada yang jawab baik. Oke, karena kebaikan selalu menang. Oke, jawaban yang benar adalah tergantung. Tergantung siapa yang Anda kasih makan. Oke, kalau Anda kasih makan serigala jahat, maka serigala jahat akan semakin kuat dan dia akan menang lawan serigala baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, pertanyaannya adalah program yang Anda jalani. Misalkan Anda berbicara di depan umum, kemudian Anda nervous, tapi Anda bisa mengingat 1 hal, 2 hal, dan Anda menyampaikannya. Anda bisa ingat sebuah jokes, Anda menyampaikannya, dan lihat customer, audience Anda berubah, audience Anda jadi happy, dan fokuskan ke situ. Perbesar hal-hal itu. Atau Anda malah fokus ke nervousnya. Oke, nah misalkan saya ambil contoh kaitannya dengan membaca. Oke, membaca ketika dengan sistem baca kilat, orang akan melawan paradigma membacanya di mana baca itu harus kata demi kata dari awal sampai akhir. Alright, sedangkan di baca kilat kita melakukan selective reading. Anda bisa nonton video selective reading di channel saya. Oke, perhatikan link di dalam video ini. Nah,
Orang ketika dia menerapkan sistem baca iklan, dia akan mengalami konflik. Kamu kok nggak baca semuanya? Kamu kok nggak baca semuanya? Nah, ada alumni-alumni baca iklan tertentu yang ketika dia mempraktekkan itu, ada gangguan-gangguan itu, dia pusing dengan gangguan itu. Tuh, mental block saya nih masih menghambat saya. Saya masih merasa terganggu banget. Dan saya jadi merasa harus baca semuanya. Ini mengganggu saya banget. Oke, kira-kira dia kasih makan siapa? Serigala jahat atau serigala baik? Program lama atau program baru? Dia kasih makan program lama. Akhirnya apa? Program lama ini akan semakin kuat. Dan tebak apa yang terjadi? Dia stop baca. Oke? Baca pakai cara baru, cara lama menghambat dia. Baca pakai cara lama selesai, males. Jadi akhirnya apa? Dia tidak membaca. Oke, berarti kita sedang memberi makan pada serigala jahat. So, instead of memberikan makan pada serigala jahat, kita ganti. Kasih makanlah ke serigala yang baik. Oke, saya kan mau menyelesaikan buku ini dengan cepat. Yang penting adalah bagaimana saya mendapatkan hal-hal penting yang saya butuhkan sesuai tujuan saya. Dan saya terapkan ke dalam kehidupan saya supaya kehidupan saya berubah. Fokusnya itu, maka serigala baik akan semakin kuat. Kembali lagi ke program diri. Apa yang Anda fokuskan? Apakah Anda sibuk mencari mental block Anda? Apakah Anda sibuk membuat cara atau mencari cara untuk menghilangkan hambatan diri Anda? Atau Anda fokus saja untuk memajukan diri Anda? Alright? Itu artinya Anda memberikan makan pada serigala yang mana? Pilihan Anda akan membuat Anda semakin sukses atau Anda berkutat terus di situ-situ. Alright? Karena semakin kita mencari program penghambat, kayaknya nggak habis-habis. So, daripada habiskan waktu ke situ, energi ke situ, fokuskan, lakukan apa yang perlu Anda lakukan untuk Anda sukses. Alright? Semoga ini menjawab pertanyaan Anda. Jika Anda punya pertanyaan lain, silakan ajukan di komentar dan dengan senang hati saya akan membuatkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Sukses selalu untuk Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya. Always live your best life. Dan jika Anda suka dengan video ini, silakan share ke teman Anda yang membutuhkannya.